mereka tidak akan berhenti kalau musuhnya belum habis atau mereka habis. Dari rekaman drone ini, saudara, tampak kerusakan bangunan yang disebut sebagai fasilitas nuklir di Isfahan, Iran, saudara. Waktu itu saya sudah berkata, wah ini Amerika sudah masuk perang nih. Rusia sudah bilang, kalau Amerika masuk, kami akan masuk. Wah ini selesai nih begitu. Israel kalah itu, Israel berteriak kepada penolong. Mesias. Nah, Mesias palsu yang datang. Yang datang palsu lagi datang. Shalom, sahabat Evata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Evata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Om Aruna. Oke. Ini makin lama makin panas nih Om, antara Iran, Israel gitu kan. Karena walaupun udah gencatan senjata sih emang ya. Waktu itu Om bilang katanya kalau Iran nyerang tuh balasnya tuh lama gitu. Tapi ini ternyata tuh cepet gitu Om, nyerang-nyerang mulu nih Om gitu. Sampai ininya dan yang lebih kemarin yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika Amerika ngebom gitu. Itu udah kayak ini udah mikir, wah ini nih waktunya nih kayaknya sekarang nih gitu kan. Gitu. Untung Rusianya nggak ini kan. Baru komen-komen doang. Baru komen-komen doang. Tapi komennya lumayan nakutin sih. Cina korut juga. Jadi apakah ini masih ada potensi untuk perang dunia ketiga gitu? Kalau perang dunia kelihatannya masih agak jauh. Jadi orang kan bilang kan dunia ketiga ini akan hancur dan semuanya bagaimana akan runtuh gitu ya. Tapi menurut saya pribadi ada perang dunia 3, 4, 5. Oke. Jadi kondisinya mungkin berbeda ya. Karena orang kan mikirnya perang dunia ketiga terus udah Yesus datang. Ya. Gitu kan. Dan ada sih yang ngomong after kiamat tuh ya baru akan perangnya kembali lagi ke zaman dulu pakai terbang. Si Einstein tapi bilang teknologi Einstein yang bilang. Perang dunia keempat tuh balik lagi pakai kayu doang. Pakai pedang dan batu. Ya, betul gitu. Nah, jadi ada kemungkinan kayak perang dunia keempat gitu Om. Jadi gini, ini kan sudah reda ya. Nah, hari ini tanggal 26 Juni 2005 nih. Sudah reda, sudah tenang karena dari permintaan dari Amerika. Meminta supaya Iran dan Israel meredam. Betul. Nah, tapi Iran ini kan unik ya. Pertama di masjid
masjid apa tuh jam hari apa dia sudah mengibarkan bendera merah. Oh iya, itu udah pertanda bahaya pertanda tuh. tuh karena mereka tidak akan berhenti kalau musuhnya belum habis atau mereka habis gitu. Kibarkan bendera. Nah, ini apa artinya udah mereka bendera pakai gini kok malah gencatan senjata. Tapi memang sepertinya bukan Iran yang mengajukan gencatan senjata. Tapi Iran ya setuju sajalah. Jadi peristiwanya sebenarnya ini perang ini rada-rada unik ya, rada aneh. Saya tahu kan waktu itu jam 3 pagi, 12 hari yang lalu nih, Israel menyerang Iran. Yang dituju adalah nuklir pengkayaan uranium di Iran. Dan itu diserang untuk orang-orang jenderal-jenderal yang bertanggung jawab terhadap uranium itu dibunuh. Dan 6 jenderal meninggal. Itu ada juga orang-orang yang ahli-ahlinya kan meninggal sudah tahun kemarin, 2024 dan 2022 meninggal. Jadi hari itu mau membunuh pengkayaan uranium. Waktu itu sudah dibunuh, Israel melihat di dalam itu ada apa. Dan Mossad kan sudah masuk ke Israel, udah masuk ke Iran lama tuh. Dan Mossad sudah memberikan info kepada orang Israel, ini yang terjadi. Makanya kalau saya lihat kan ada 3 orang dari orang Iran yang dibunuh digantung gara-gara di mata Israel tuh. Di mata Israel. Nah, jadi kemudian menghantam Isfahan dan Natanz. Tetapi yang Fordo itu perlu Amerika. Amerika tuh diminta untuk membantu Israel menyerang Iran. Dan Amerika setuju. Hari Minggu, Amerika itu Minggu, jadi hari ini hari Kamis nih. Hari Minggu kemarin, 5 hari yang lalu, Amerika nyerang Iran. Nah, saya tuh lagi berkhotbah tuh. Hari itu, pada hari Jumatnya, saya baca, Amerika tuh ngomong begini. Ini Israel lagi ribut sama Iran. Jadi orang Hizbullah, tolong jangan buat apa-apa, jangan bantu, jangan masuk ke dalam perang ini. Nah, waktu udah bilang begitu, hari berikutnya, Sabtunya, Hizbullah berkata, kami tidak takut, kami mau ikut dalam perang Israel dan Iran, kami tidak akan berhenti. Waduh, saya bilang begini, dan minggunya, siang-siang tuh, kalau sana kan pagi ya, itu diserang. Wah. Waktu itu saya udah berkata, wah ini Amerika sudah masuk perang nih. Rusia sudah bilang, kalau Amerika masuk, kami akan masuk. Wah ini selesai nih begini. Tetapi kondisi kan beda ya. Karena yang diserang oleh Amerika dan Israel ini adalah hanya pengkayaan dari uranium itu. Yang itu yang mau dihancurkan. Situs nuklirnya gitu. Jadi Amerika tuh bawa 7 pesawat B-2 dan 14 MOP GBU-57. Massive Ordnance apa tuh? P-nya tuh penetrators masuk. Endingnya bukan God bless you kan? Oh iya, God bless you. Bukan. Saya tidak tahu saya apa di GBU. Masuk dia ada 14 jatuhkan di 3 tempat itu. Masuk blung masuk. Nah, kenapa yang Fordo membutuhkan Amerika? Sebab ternyata katanya itu ada di bawah tanah 800 meter. Hampir 1 kilo ya. Iya, 1 kilo dalam. Jadi itu yang bisa menggoncang itu hanya Amerika. Jadi Amerika ngebom. Nah, hasil foto-fotonya kalau saya lihat ya, ternyata nggak kerusakan, nggak ada kerusakan di situ. Jadi mungkin dalamnya udah rusak tuh. Tapi Iran berkata bahwa kami akan mengalami gangguan. Tetapi paling lama 2 bulan kami akan kembali. Jadi waktu dibom itu hancur dan 2 bulan akan kembali. Kalau menurut saya lebih dari 2 bulan lah. Jadi itu yang dibuat oleh Israel dan Iran. Nah, intinya adalah Israel tuh merasa bahwa Iran ini satu negara yang anti-Zionis. Negara-negara OPEC. Ekspor minyak ada 57 tuh ya, banyak tuh. Ada 14 negara yang mengatakan kami mau tetap sama Israel, tetap baik hubungannya, tapi tidak mendukung Palestina. Indonesia kan juga tidak dukung Palestina, tapi Indonesia dagang sama Israel, Indonesia dagang. Nggak dukung ini Israel. Sama tindakan Palestina dia tetap nggak setuju. Tapi dagang mau dong. Betul, cuan aja lah ibaratnya gitu. Tapi hanya satu negara yang menolak Zionisme, itu Iran. Nah, kondisi itu, wah, itu kan bagi Israel adalah masalah toh. Jadi Israel tuh mengatakan kalau ini mengumpulkan uranium sudah sampai 60%, ada yang 60% tuh. Itu akan menjadi satu rudal nuklir yang besar. Di muka bumi ada 9 negara. Yang dikatakan 9 negara ini yang punya nuklir. Punya nuklir. Rusia,
Amerika, Inggris, Perancis, Israel, India, Pakistan, Korea Utara. Satu lagi Inggris ya, Prancis sudah. Rusia udah belum. Jerman mungkin. Iya, Jerman. Itu punya. Jadi punya sebuah nuklir di sana. Iran tidak termasuk di situ. Nah, kondisinya adalah ini Iran lagi ngumpulkan nih. Nah, sebelum ini menjadi sesuatu yang besar, Israel tuh mau sikat. Kita tahu lah 2015 Netanyahu tuh sudah mau 2 kali loh nyerang Iran. Dia mau pencet tombol untuk rudal. Jadi rudal yang nuklir menghajar Iran. Rudal, bukan roket, rudal Iran. Rudal nuklir tuh. Nuklir mau hajar Iran 2 kali. Tetapi Obama kan udah jangan. Jadi 10 tahun setelah itu baru kejadian hari ini. Nah, peristiwa itu membuat saya tuh teringat, wah kalau begini caranya, ini masalah besar nih di Timur Tengah. Iya. Betul. Tetapi kalau Anda lihat ya, ini kan Iran ini negara yang sekarang menjadi seperti pion lah gitu. Iya. Karena ada Rusia, ada Korea Utara, ada China, ada Pakistan di belakangnya. Iran itu negara yang menjadi musuh bersama. Jadi kalau negara Timur Tengah adem ayem, Syiah sama Sunni itu ribut besar. Iya. Jadi Iran dianggap sebagai musuh bersama. Dia akan musuhnya Bahrain, Qatar, Oman, ya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Syria, Lebanon itu musuhan sama Iran. Jadi kondisi kalau Israel nyerang Iran, sebetulnya negara-negara yang Timur Tengah itu sebenarnya ya biarin gitu ya. Karena Israel dan Iran itu musuh bersama, tapi Israel masih bisa berdagang dengan orang-orang Arab itu. Nah, yang terjadi adalah peristiwa itu menjadi sebuah kendala. Kan kita tahu bahwa di PBB itu yang ngomong, oh Palestina waktu Israel nyerang Gaza tuh, Hamas tuh, Palestina. Kita harus hentikan. Tidak ada negara yang sanggup bisa hentikan Israel. Jadi itu yang terjadi. Nah, kondisinya adalah Israel mau berpikir bahwa ini negara ini parah nih, satu nih Iran nih. Lebih baik saya sikat, saya hancurkan saja. Tetapi kan kita ngerti bahwa Israel hanya ingin pengairan uraniumnya berhenti. Iya. Yang kedua, Ali Khamenei diganti. Iya. Kan kita ngerti bahwa presidennya Iran tuh adalah Masoud Pezeshkian gitu ya. Dan Perdana Menterinya adalah Hussein Mousavi. Iya. Tetapi Ali Khamenei ini lebih tinggi, dia pemimpin agama di atas. Ini presiden, wakil presiden di bawah nih. Tetapi Ali Khamenei adalah paling tinggi. Kita kan tahu sejarah ya, sejarah Persia, Iran itu Persia. Itu kan teman dekat sama Israel dari zaman dulu. Zaman Esther. Ya, ada Esther, ada Mordechai, ada Ahasiweros gitu ya. Dibuang ke sana dan Daniel juga. Nah, jadi itulah zaman dulu sering terjadi lah joinan bersama. Bahkan Ahasiweros itu adalah negara Xerxes itu yang mengatakan kamu udah ada di sini, mending kamu pulang lah, bangun suci kedua lah. Nah, bangun Esther dan Mordechai itu kuburnya ada di Iran. Jadi Iran itu adalah teman baik dengan Israel. Betul. Oke. Sampai tahun abad 20, bayangkan berabad-abad berteman sampai abad 20 Syah Iran. Teman baik sama Amerika. Ya mungkin karena terlalu baik atau gimana, ya dia memperkaya diri sendiri, menjadi seorang diktator yang membuat rakyat tuh kesel gitu loh. Maka pada 1979 hari itu Syah Iran terbang ke luar negeri, diusir. Dan Khomeini dari Prancis pulang menjadi pemimpin tertinggi di Iran hari itu. Nah, waktu dia memimpin, dia mengatakan sekarang ini saatnya kita katakan Israel adalah Zionisme. Dia membenci Israel, dia mengatakan negara harus berubah. Dulu kan kita tahu orang Iran itu orang Amerika sama, nggak ada pakai kerudung. Bajunya biasa-biasa aja, tapi berubah setelah itu. Nah, kita kan ngerti bahwa inilah kondisi yang Iran dapatkan saat itu. Nah, kalau Anda katakan kenapa Iran bisa hidup sampai hari ini? Iran tuh cuma jual minyak loh. Iya. Pariwisata nggak ada di Iran. Mau jual apa tuh? Jasa nggak bagus Iran. Produknya apa gitu ya. Jadi Iran tuh cuma minyaknya tuh banyak. Dia minyaknya banyak, dia jual tuh. Dia hidup dengan dari minyak saja. Iran sudah menerima sanksi dari Amerika, ekonomi, pertahanan, sanksi dia.
itu sanksi sudah bisa 46 tahun loh. Iya, embargo. Dia embargo terus ya. Juga, ya. Dia embargo. Iya. Jadi itu nggak bisa. Tapi kenapa Iran sekarang masih bisa membalas? Iya. Rudalnya banyak banget aja. Rudal tuh banyak. Sampai yang dom itu tembus kan. Nah, Iya, personil saya tuh kalau mau bikin rudal nuklir ya, dari Rusia tuh kan bisa beli tuh. Tapi kalau nuklir tuh sekarang dibatasin. Jadi kalau dijual beli antara nuklir negara ini terlihat tuh. Nah, Iran itu bisa membalas dengan roket-roket. Jadi hari ini di Iran itu semuanya terlihat ya. Kalau saya ngelihat foto di Isfahan, di Natanz, di Fordo, sepertinya tidak rusak, gitu ya. Iya. Tapi kerusakannya cuma dari situ saja gitu. Di semua negara Iran tidak terjadi kerusakan. Saya tuh melihat jangan-jangan Iran tuh mendapat uang dan dipakai untuk kepentingan diri sendiri itu cukup, gitu ya. Jadi itulah yang terjadi kenapa Israel tuh benci sama Iran. Iran ini yang menjadi satu masalah lah. Hari ini memang dia sepertinya ini nyerang Israel ya. Orang-orang yang dari negara Timur Tengah ya diam-diam santai-santai aja gitu. Santai-santai dan mereka perang gitu, mereka diamkan aja. Nah, apa yang terjadi waktu Israel menyerang Iran jam 3 pagi, Iran membalas malam harinya dan itu perang terus gitu. Amerika kemudian ngebom, dung gitu ya. Nah, terus ini gencatan senjata kata Amerika. Tapi ini masih bisa bales. Waktu dia bales ke Qatar, dia kirim kabar sama Amerika tuh. Sama Qatar juga kirim kabar. Jadi kayak mau ngebom gitu ya. Dibom. Dan bom itu kan nggak rusak apa-apa. Jadi boom udah meledak, udah. Jadi ini tenang. Saya pikir dengan kondisi tenang begini sepertinya sudah aman. Tetapi Anda harus ingat loh. Hari ini Iran itu masih menjadi targetnya Israel. Israel memang sudah menghancurkan. Dikatakan 2 bulan kami akan bangkit, lebih dari 2 bulan lah. Tapi Ali Khamenei belum turun. Betul. Nah, semasa di sekarang ini ada anak dari Syah Iran. Umur 64 tahun, yaitu Reza Pahlavi. Nah, Reza Pahlavi ingin mendongkel Ali Khamenei. Dia minta bantuan Amerika, kalau ini berhasil dongkel, dia akan ubah nanti warnanya Iran seperti zaman 1979 dan sebelumnya. Jadi ini kelihatannya di Iran akan terjadi kudeta besar. Nah, kita melihat apakah orang Iran setuju apa tidak nih untuk peristiwa ini. Nah, peperangan ini loh yang kita kaget tuh. Tetapi sebetulnya Israel hanya ingin mengamankan wilayahnya saja. Betul. Jadi kan kita tahu Iran itu punya satu roket yang bisa terbang dari Teheran sampai Tel Aviv langsung tuh. Dan Iron Dome sepertinya Iron Dome itu nggak terlalu berfungsi kemarin ya. Israel sudah rugi banyak. Kerugian 12 hari perang itu bisa hampir 200-300 triliun. Dan ini belum lagi rakyat di dalam itu sudah minta ganti rugi kepada pemerintah karena kerusakan-kerusakan. Kita belum tahu kerusakan Israel karena Israel itu kan nggak boleh monitoring pakai HP, nggak boleh gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau sekarang kita bilang itu adalah perang dunia ketiga, menurut saya masih jauh. Perang dunia itu terjadi sekarang gini, kalau ini perang itu ada begini. Negara kecil sama kecil, iya, tapi di belakang ada negara besar. Negara besar, ini cuma pion aja gini. Mengadu tuh pion saja. Negara besar di sampingnya. Nah, yang ditakutkan adalah Rusia akan masuk ke dalam perang ini. Tapi kalau saya bilang Korea Utara lah. Korea Utara gini. Memang kalau kita lihat sekarang ya, Korea Utara bergerak kalau China bergerak. China mungkin akan suplai senjata. Tetapi kalau China mendukung dan tentara akan turun, tidak. Raja-raja Timur di Wahyu 16 tuh, ayat 12 sampai ke 16. Raja-raja Timur China. Tetapi saya melihat bahwa Korea Utara tuh adalah proksi dari China gitu ya. Jadi sebuah negara yang menjadi simbol yang melakukan perang duluan lah, proksi sana. Itu dari China. Saya tuh melihat ini Korea Utara sudah ngamuk-ngamuk nih sama Israel gitu. Tapi belum akan bertindak. Saya melihat bahwa ya mungkin masih bisa ditunda. Tetapi saya teringat Albert Einstein dari tadi dia bilang ya. Albert Einstein itu pernah bilang, dia nggak tahu perang dunia ketiga kapan.
Dia nggak tahu terjadi kapan, kondisi bagaimana, siapa yang perang. Dia nggak tahu sama sekali perang dunia ketiga. Tetapi dia bilang bahwa perang dunia keempat, saya tahu. Perang dunia keempat, nanti orang-orang akan memakai batu dan pedang lagi. Lah, kok bisa itu menjadi pakai batu dan pedang? Sebab perang dunia ketiga akan habis-habisan. Karena nuklir kali ya. Ya, satunya itu. Kan nuklir kan kalau boom jatuh gitu, dampak pertama adalah dampak langsung. Iya. Tetapi dampak tidak langsung kan banyak tuh. Iya. Dan kita itu, Indonesia kan aman, Indonesia kan bagus. Iya. Indonesia tidak kena dengan ini semua. Tetapi masalahnya Indonesia cuma melihat kalau Iran menutup Selat Hormuz. Ya. Wah, Wah, itu Minyak, perdagangan waduh. 20% minyak di dunia nggak bisa jalan semua tuh. Itu Wah, itu besar tuh. langka jadi. Selat Hormuz. Eropa sudah nolak tuh. Eropa berkata, oh jangan tutup dong. Jadi negara-negara yang tidak perang dalam kemarin yang Iran sama Israel itu lobby. Iya. Dan Bahrain, Qatar, Oman, terus Uni Emirat Arab, Saudi Arabia itu lobby supaya Selat Hormuz jangan ditutup. Iya betul. Nah, lobby ini mereka mengatakan bahwa dalam peperangan ini mereka kan cuma jadi penonton. Tapi mereka tidak mau nonton dan terima dampaknya gitu ya. Jadi mereka mengatakan Selat Hormuz jangan tutup dan Hormuz memang belum ditutup. Iya. Oh, berarti masih aman tuh. Bulan Masih depan Shell masih bagus. Masih bagus. Saya ada pikiran, waduh, berapa nih Shell nih? 15.000. Ada yang mau beli BP siapa? Shell ya? Atau Shell mau dibeli BP atau BP beli Shell ya? Oh gitu ya? Ini di luar konteks. Jadi peperangan yang ke depan ini sepertinya terjadi tapi perang proksi. Dan inilah yang harus Anda waspadai di Indonesia, dampak harga itu akan masuk ke Indonesia. Jadi kalau sampai perang terjadi, maka minyak akan berkurang. Harga minyak akan naik dan kemudian perjalanan segala macam naik harganya. Dampak Dan semua. biaya hidup akan naik padahal Indonesia lagi lunglai nih kondisinya. Dan kalau ini sampai terjadi, wah repot tuh. Masalahnya repot. Jadi semua orang akan repot gitu. Jadi kita berdoa, ini saat kita berdoa supaya perang tidak terjadi dan kita harus pergi menginjil. Iya, setuju. Jadi itulah perang yang terjadi. Nah, Amerika menurut saya ini unik. Amerika mungkin melihat ya. Kenapa sih Amerika tidak ngebom nuklir plus abis gitu ya? Satu, karena Iran ini punya teman-teman di belakang. Iya. Rusia. Kita membaca dalam Yesaya 38 tentang Gog Magog. Iya. Gog di tanah Magog, raja negeri Mesek dan Tubal. Kalau kita melihat gampang sekali kok. Raja Agung itu bahasa aslinya Rosh. Rusia. Negeri Mesek. Mesek itu adalah Mos dan Keva. Moskva, Mesek dan Cublisk. Itu semuanya ada di Rusia gitu ya. Nah, Rusia itu akan memimpin pergerakan dan nanti ada Libya, ada Sudan di sana, ada orang Persia di sana, jadi sebetimnya Gog gitu ya. Nah, kenapa Amerika tidak ngebom Iran sampai habis gitu ya? Amerika juga lihat loh. Dia sudah kenakan embargo 46 tahun, tapi ini masih bisa bales. Dan balasnya juga bagus gitu ya. Iron Dome itu sepertinya kemarin tidak berfungsi ya. Karena kalau Israel diserang banyak, 90% tuh dibunuhnya, tapi yang 10% akan masuk. Kalau masuk ke daerah yang tanah-tanah, dibiarkan aja masuk. Jadi supaya tidak habiskan biaya tuh. Karena Israel ini uangnya banyak banget ya. Uang banyak banget. Pak, Israel itu negara kecil banget ya, Om. Kecil. Minyak juga ada kan udah. Kecil. Jadi tapi ingat bahwa di Amerika bos-bos besarnya itu orang Yahudi. Iya sih. Gitu. Itu yang nopang kenapa Israel dan Amerika tuh berdiri sejarah tuh. Kan ribut dengan Inggris, cari benua baru bangun dan itu adalah konsepnya Israel. Jadi Amerika itu adalah pendukung Israel. Walaupun orang gemes sama Israel, saya nggak suka begini, tapi Amerika nggak bisa. Ya tetap aja Amerika dukung lagi. Jadi gitu ada yang pernah ngomong bahwa Amerika walaupun lagi fokus dengan urusan nasional akan ditinggalin buat bantuin Israel gitu. Nah, ini yang terjadi kemarin. Jadi rakyat Amerika itu demo. Dan itu banyak banget. Banyak banget itu. Yang saya aneh kenapa demonya untuk Palestina ya? Dan mendukung Palestina. Mereka sudah agak-agak gerah sama Donald Trump. Donald Trump kan selesai 2028. Jadi kira-kira 3 tahun dari hari ini ya, dia akan selesai. Dan dia lagi menyiapkan pengganti-penggantinya tuh. Nah,
Ya, ada yang bilang Elon Musk akan jadi. Wow. Presiden. Waduh. Ya, gini, kalau Elon Musk ya boleh-boleh saja lah. Iya. Nah, kalau Amerika ngebomnya bener-bener menghabiskan satu negara, wah kedongkel loh. Donald Trump bahaya tuh, bisa kedongkel saat itu juga. Jadi Amerika cuma datang ngebom 3 itu atas permintaan Israel tuh, Iya. dilakukan dan dia sudah selesai gitu ya. Jadi Amerika hanya mendukung apa yang penting untuk Israel tuh bisa hidup. Karena Israel sekarang itu di samping-sampingnya itu ada Hamasnya dari Mesir, Iya. Hamas dari Syria, Hizbullah, Irak ada sedikit Hamas di sana, dan itu kan yang dukung adalah dari, Anda tahu Ismail Haniyeh sudah meninggal tuh, jadi kepala gardanya Iran yang terbesar, digantikan oleh Yahya Sinwar Iya. yang meninggal juga Meninggal tuh. juga. Itu mengatakan bahwa mereka inilah yang mendukung gerakan-gerakan di Timur Tengah terhadap Israel. Oh, jadi emang awalnya dari Iran gitu. Ya? Iran, dan Iran itu dianggap sebagai bukan musuh bersama, sebagai musuh bersama, tetapi dia mendukung gerakan di Kelompok-kelompok ini. kelompok ini. Palestina itu yang dukung Iran. Jadi bisa dibilang kan Nando juga setelah ini follow-in state Israel kan, negara Israel gue follow-in. Jadi berita yang objektif lah gitu. Ya. Jadi sama ini saya lihat dia cuma bilang ya kita itu mempertahankan negara, narasinya itu selalu jangan sampai genosida terjadi lagi. Ya. Jadi kemungkinan tuh memang banyak pihak yang ingin menghancurkan, meratakan Israel kali gitu. Sebetulnya kalau saya lihat ya, hari ini yang perlu diperhatikan adalah Palestina lawan Israel. Itu saja. Ya, ya. Negara lain cuma dompleng di musuh-musuhnya saja. Kita tahu Israel tuh dikepung oleh banyak negara. Yordania netral. Iya. Jordan itu kan nanti dia akan membuka wilayahnya untuk orang-orang Israel mengungsi. Nah, kita akan bilang tuh. Oh, iya. Nah, kita bilang bahwa Yordania akan menjadi tempat perlarian orang-orang yang di Israel Iya. atau nanti itu berkuasa tuh. Petra bukan ya? Ya Petra Petra dari ya. tempatnya. Nah, Yang tebing-tebing itu. iya tebing-tebing Iya. yang bagus tuh tempatnya. Iya, Iya. betul. Nah, itu adalah dari orang-orang Jordania. Makanya kemarin waktu perang itu yang lewat dari Iran nih di atas Jordania ditembak Jordania. Iya. Jordania maunya bersih gitu. Jordania sudah aman. Syria tidak langsung perang sama Israel. Libanon juga tidak perang dengan Israel. Mesir sudah aman. Jadi sudah aman semua pihak Israel, tapi saya melihat dampaknya ke sini ada Iran. Gitu ya. Jadi Iran ini harus dihabiskan dan dibuat habis semua. Ya harus Ali Khamenei-nya kalah, harus diganti itu. Tapi masalahnya begini. Negara-negara yang ribut di Timur Tengah, Iran terutama, itu sudah punya daftar pengganti. Kalau ini sudah nanti mundur nih, pengganti siapa ini? Ini ada penggantian lagi. Oke. Ada penggantian lagi, ada. Ya. Kan kita tahu. Jadi dinastinya nggak akan. Iya, nggak akan habis. Sistemnya yang nggak tergantikan jadinya. Kita tahu Ismail yang gardanya Iran, ketua Haniyeh, meninggal tuh, diganti Sinwar ya. Iya. Meninggal, diganti 5. Oh. Jadi 5 ini Hamas ini pemimpinnya tidak tinggal di tempat, tapi ada di negara-negara yang lebih jauh gitu ya. 5. Udah ada, orangnya pengganti sudah ada. Nah, Israel mau membunuh semua orang-orang ini. Jadi, kalau kita melihat Israel tuh masalahnya apa? Masalah supaya hidup tenang. Karena dia tinggal di tempat daerah musuh tuh. Dia mau hidup tenang, dan itu adalah utamanya Israel, sebab mereka perlu untuk membangun segala sesuatu. Bait suci ketiga juga perlu dibangun kan mereka. Iya. Nah, itulah. Jadi itulah perang dunia ketiga. Saya bilang masih cukup jauh lah. Iya. Tapi kalau ini terjadi, Anda siap-siap, karena perang dunia keempat Anda tinggal pakai pedang atau pakai batu kalau masih hidup. Iya. Kalau Tuhan Yesus belum datang. Iya, iya benar itu. Berarti masalah gencatan senjata masih belum reda, Om ya? Masih ada kemungkinan Gencatan senjata ada, ini ya? harus dilihat lebih lama lagi. Jadi ini harus dilihat lebih panjang lagi ke depan. Ke depan kelihatannya, karena ini dicongkel belum jatuh-jatuh kan, Ali Khamenei. Jadi kita lihat nih, apakah Khamenei akan digantikan nanti oleh Reza Pahlavi atau didongkel, kita nggak tahu. Tapi Iran itu kuat menurut saya. Besar kan, negara Iran itu besar. Iya, Besar. besar sekali. Dan, Persia kan dia. Iya, Persia besar. Saya juga melihat kenapa bisa berubah gitu ya. Iya. Iran. Ya. Oh, saya mau nanya, Persia itu dulu penyembah apa? Oh, semuanya berhala. Semuanya berhala. Semuanya di luar Israel itu nyembah berhala kan. Jadi Jadi belum ada agama sebenarnya. Oh, Persia agama belum ada. ada.
Persia. Agama di Persia ada agamanya. Maksudnya Agama agama yang kayak sekarang kan muslim kan ya ini kan apa jauh berapa tahun. Oh, gini. Agama tuh di semua tempat tuh ada. Jadi orang-orang yang ada di wilayah Israel nih, Iya. di luar tuh ada semua penyembah berhalanya ada. Iya. Masing-masing punya dewa-dewa masing-masing. Iya, Termasuk di Persia. Persia Gitu. Iya. Ada. Tetapi rajanya tiba-tiba bisa pro sama orang Israel. Iya. Kita nggak tahu kenapa begitu, tapi itu yang terjadi. Iya. Kita mengerti bahwa di Persia itu kan hadir Daniel tuh pernah Daniel di masa akhir hidupnya itu masih ngerasain Persia sedikit tuh. Daniel itu hidupnya cuci otak tuh. Oke. Bayangkan kalau kamu nih masuk nih, diambil sama bangsa lain, dipisahkan dari keluarga, dari ilmu, dari pola, jenggot dicukur abis, kan nggak boleh, orang Israel kan nggak boleh. Iya. Jadi harus tetap ada tuh janggutnya. Kalau janggut dipotong itu adalah merupakan sebuah penghinaan. Orang Israel kan begitu. Itu dihabiskan semua dan dijadikan sida-sida. Dan dia nggak punya anak. Dan dia nggak punya anak. Iya. Nggak punya keluarga kan dia. Jadi dia menjadi seorang sida-sida. Nah, Daniel itu melihat bahwa dia kan hidup dalam raja-raja tuh. Banyak raja-raja banyak. Termasuk yang paling terakhir adalah Raja Persia. Iya. Dan dia tuh merasa di sana. Jadi itulah hubungan antara Israel dan Persia tuh erat sebetulnya. Iya. Dan Iran besar ya karena dia kebudayaan pada waktu itu, peradaban. Ya, itu negara yang tua tuh. Iya. Budayanya budaya tua tuh. Tua betul. Itulah. Baru Romawi ya dikalahkan. Ya Romawi, Persia, Yunani, ya, Yunani dulu, gitu baru ya, Romawi. jadi. 300 tuh. Iya. Iya. Jadi emang Iran tuh nggak bisa, makanya kan angkatan terbaik 16 ya Ya. dunia gitu ya, nggak bisa dikucilkan juga, nggak bisa dikucilkan. Ya sudah dikucilkan, hasilnya tetap jadi negara hidup terus kok. Ya. Iya. Karena ya minyaknya banyak sekali. Iya, Iran iya. penghasil minyak yang kuat sekali. Betul. Ya. Berarti kalau di secara nubuatan Alkitab, Iran itu bukan termasuk pembuka jalan perang dunia ketiga berarti Om ya? Bukan. Selain Gog Magog kita tahu misalnya Rusia gitu. Karena perang yang nanti akan menjadi besar itu adalah selatan menyerang kepada Israel. Selatan. Selatan. Nah, selatan kalau kita membaca semua cerita di Alkitab ya, kelihatannya Mesir. Tapi Oh. kan Mesir apa? Masanya apa dengan Mesir? Mesir sekarang berdamai dengan Israel. Iya. Negara-negara ada Bahrain, ada Oman di sana Iya, ya. Ada 6 negara yang sudah janjian damai dengan Israel, tapi sudah 3 negara keluar dari situ. Sejak peristiwa Israel menghajar Hamas, 3 negara keluar. Nah, Mesir itu punya perjanjian damai dengan Israel. Iya. Pada tahun 1980, waktu Anwar Sadat meninggal tuh. Iya. Itu tahun 81-80, dia membuat perjanjian damai dengan Israel. Jadi Mesir tuh berdamai dengan Israel. Makanya kekuatan Mesir kan menjadi nomor 2. Oh. Kekuatan bersenjata Mesir adalah nomor 2 di Timur Tengah setelah Israel. Oh. Jadi dibilang Raja Selatan akan menyerang ini. Saya melihat apa? Topiknya tuh apa? Iya. Nggak tahu gitu. Menyerang, kemudian Rusia menyerang. Rusia dan teman-teman ya, menyerang. Lalu ditambah raja dari timur. Masuk tuh. Cina. Ya, China dan teman-temannya nih. Iya. Oke. Jadi utara, timur, selatan. Barat kan ditulis loh. Berarti Barat sekutunya. Antikris dari barat berarti. Oh iya, yang menolong ya. Iya, antikris dari barat. Waduh. Jadi dalam Daniel 11, 40-45, di situ tertulis bahwa dia akan mendirikan kemahnya. Jadi bangunannya besar. Dan bangunan itu namanya kita nggak tahu tempatnya kita kasih tahu cuma antara laut besar Mediterania Iya. dan Gunung Kudus, Gunung Permai, Sion. Sion. Nah, Sion dan laut Mediterania di tengahnya apa? Ya ada Gaza. Oh. Jadi saya kalau melihat semua perang di muka bumi, situasinya begini. Perang yang memantik perang dunia di muka bumi, mau 3 mau 4 yang besar, itu pasti peristiwa di Gaza. Oh, Ya, itu yang memantik. Itu. Berarti ada hal-hal sesuatu yang terjadi di Gaza tuh jadi awareness lah ya. Iya. Iya. Jadi Bisa jadi apakah acuan. Ukraina lawan Rusia itu ribut karena kan Ukraina adalah sebuah pion dong. Iya, iya. Eropa di baliknya. Iya. Tetapi saya mengerti bahwa ini enggak lah.
Pakistan India juga enggak. Iya, Pakistan dan India apalagi gitu ya. Iya. Itu dua negara gontok-gontokan, habis itu diam sendiri, nggak Iya. tahu kenapa tuh diam sendiri. Di Afrika juga perang tuh, tapi Ya, udah itu mah kayak perang saudara ya, kayak. perang saudara. Saya juga bingung orang-orang di Afrika tuh udah kondisinya miskin, sudah kurang makan, perang mulu bukan Perang apa-apa. terus. Perang yang di Timur Tengah, yang di Israel itu, yang menjadi pemantik peristiwa besar di akhir zaman. Berarti selama ini belum reda total, berarti masih ada potensi besar nih. Betul. Oh, Iya kan? kalau saya bilang, ini cuma seperti semak dalam ada api dalam sekam. Oh, berarti tiba-tiba besar. Jadi bisa kapan saja meledak. Iya. Toh kita mengerti bahwa perang kemarin itu seperti sebuah main-main. Tuh. Mhm. Iran mau ngebom Amerika, pangkalannya ada di Qatar, dikasih kabar dulu. Iya. Dibom. Dung sudah. Dan yang hancur nggak ada yang hancur kok. Hancur cuma sebagian kecil. Hancur. Yang penting ada beritanya Iran ngebom Ya, Amerika. ada beritanya itu. Ya. Dan Amerika ngebom Iran, saya pikir, wah ini bom pertama begini nih. Yang kedua kayak apa? Yang kedua nggak ada. Nggak ada. Malah Dan gitu. udah. Karena Trump habis itu langsung bilang selamat hidup damai gitu Iya, kan. peace. Jadi saya melihat Trump ini adalah merupakan sebuah, kalau dia membuat gebrakan tuh berani ya. Saya juga lihat waktu dia ngutak-atik tarif. Iya. Sedunia, mau Sadis teman tuh. kena, mau musuh kena, Iya. semuanya kena. Ada yang datang tuh dari Thailand, dari Myanmar, datang ke Trump dan Iya. minta-minta, Trump bilang oke. Jadi turunkan itu 10%. Indonesia nggak punya dubes kita. Iya. Jadi Indonesia kemudian kirim orang perwakilan ke Amerika. Kita kan kena 32% tuh. Iya. Udah ngomong sama Trump, ya kamu kena 47%. jadi sebenarnya baru masuk langsung dinaikin. Naikin. Jadi abis itu, tetapi Trump sudah bilang di bulan Mei itu, 3 bulan kita akan tenang, 90 hari diredam semuanya. Iya. Tetap pakai tarif yang lama. 90 hari, berarti bulan Juli nanti, akhir Juli, nah mulai lagi nih, tarif di muka bumi. Tarif itu kena kepada sekutu dan musuh. Kecuali Israel ya, kecuali Israel. Lagi dan Kena Israel. semua. Trump mengatakan ini akan kena pada semua negara. Dan orang tuh melihat, wah ini Trump ini berani. Tapi beraninya Trump ini cuma di awal aja. Oke. Setelah berani sama China misalnya. Iya. China ngikutin 20% tuh. Kenakan 45, 25. Kenakan 64, 44, 84, 64, 125, 105, 145, 125. Diikutin 20% aja sama China. Dan hari ini kita tahu bahwa udah damai tuh. Iya. Jadi Trump itu suka membuat peristiwa yang besar-besar duluan. Iya, iya. Jadi peristiwanya kelihatannya ini api dalam sekam. Gitu ya. Tapi saya melihat bahwa semuanya ini yang untung siapa? Yang jual senjata. Betul. Ini jual senjata semua nih kelihatannya. Iya sih. Nggak ada di Shopee pasti. Ya kalau nggak jual senjata, negara-negara yang jual senjata gimana coba? Jadi apa kalau nggak ada perang gimana? Mereka mau jual Iya. apa coba? Untungnya dari mana? Betul sih. Jadi saya melihat, wah ini jualan ini Iya. senjata. Jadi sebenarnya percuma ya Om ya, ada piagam perdamaian, ada apa tuh. Selama senjata masih diproduksi tuh Iya kayaknya bener. sesuatu hal yang percuma gitu. Trump itu menjadi sebuah nominator untuk menerima perdamaian dunia. Itu sebelum ngebom 3 ini ngebom. Jadi Trump sudah mendapat nominator untuk dia masuk menjadi seorang yang membawa perdamaian di dunia gitu ya. Udah gitu ngebom di Iran. Jadi peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang kita harus lihat sama-sama ya kondisi. Saya bilang di muka bumi hari ini perang nggak mungkin terjadi lama karena dunia sedang mengalami kelesuan. Dunia mengalami kelesuan. Nah, kelesuan itu dirasakan oleh semua negara. Kan kita tahu bahwa setelah reda ini semua, langsung Israel ngebom Hamas kembali. Nggak pas lagi. Mati lagi 20 bom terus Hamas. Dan kalau ngebom ini ada yang teriak-teriak nggak dari Timur Tengah? Nggak ada. Iya. Nggak ada yang teriak-teriak gitu ya. Semuanya baik-baik aja. Jadi saya melihat bahwa dalam kondisi hari ini kan ekonomi sulit nih. Iya. Indonesia sudah berasa nih, tapi kita belum sebetulnya. Tapi negara lain sudah berasa semua ini. Iya. Iya. PHK bukan hanya di Indonesia yang banyak sekarang. Disney tiba-tiba PHK-in orang. Disney. Nah, kita nih akan berubah nanti Great Reset tuh sampai 2030. 2005 sampai 2030. Ini kondisinya nanti di 2028 kita melihat hal-hal baru. Saya baru kaget kemarin kita melihat Raffi Ahmad naik ini helikopter tuh. Taksi. Oh iya. Naik taksi tapi Taksi helikopter. tidak ada operatornya. Iya. Taksi.
Itu pertama kali di Indonesia. Taksi itu ada di Indonesia loh. Iya. Dan ini kalau nanti udah ada operatornya, kita bisa naik taksi. Nah iya betul. Dari Cina. Nah, jadi dia coba kemarin. 2 orang nyoba gitu. Di China sudah ada, udah banyak China. Jadi kelihatannya kita akan nanti 2028 akan melihat hal-hal yang baru. Tetapi kondisinya ini masalah tenaga kerja sekarang. Iya. Di Indonesia nih ada sebuah masalah tenaga kerja. Betul. Kemarin katanya tenaga kerja pengangguran itu nurun karena semuanya pada Gojek. Ada yang bilang kayak gitu. Ya. Gitu. Ya ini kalau banyak Gojek begini kan harga Gojek turun. Iya. Makanya sekarang mau dipajekin. Jadi pemerintah akan pajak kepada barang-barang yang kita beli dari online itu. Kena pajak dari pemerintah. Wah, mantep nih. Om, prediksi ke depan tuh apa? Yang menurut Om kira-kira mungkin asumsinya dari Om Runa atau sementara kan ini kan kayak api dan sekam kan. Iya. Ini kan udah mulai damai nih. Nah, ke depan tuh kenapa nih, Om? Jangka pendek dan jangka panjang ya. Iya. Jadi gini, kalau saya melihat ini Palestina akan terus dihajar. Karena masih ada 53 sandera orang Israel di sana yang belum dibebasin. Oh itu tuntutannya kan Sandra doang Ya, kan? Israel cuma minta sandera aja kok. Bandel banget sih pasti. Hamas. Hamas itu tidak mau. Nah, kemudian karena Hamas tidak mau, maka mesti ambil. Hamasnya ada di antara orang Palestina. Orang Palestina tidak mau ngomong. Iya. Kenapa tuh? Ya sudah disikat semua. Iya sih. Ya gimana coba kondisi kayak begitu? Jadi kalau kita tanya kenapa begitu? Wah, kita harus lihat sejarah balik-balik lagi. Waktu Israel mengambil tanah itu kan, tanah siapa itu? Tanah Turki. Turki kan menguasai daerah sana. Turki dalam perang dunia kedua tuh Turki menguasai. Tapi Turki yang pemilik tanah itu sudah dikalahkan oleh Inggris. Iya. Turki keluar nih. Tanah itu milik Inggris dan Inggris membuat perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour itu dibuat menjadi seorang tokohnya Rothschild tuh. Rothschild. Jadi anaknya Rothschild sama Balfour tuh bikin perjanjian tuh. Diserahkan menjadi sebuah tanah. Kenapa diserahkan? Karena Balfour itu merasa bahwa waktu Perang Dunia Kedua, Inggris itu berutang budi sama Israel. Kan kita tahu alat perangnya dibuat oleh orang Israel, bom itu sebenarnya orang Israel semua. Jadi hari itu dengan perjanjian Balfour dikasihlah kepada orang Yahudi tuh. Orang Yahudi mengambil tanah, tapi tanah itu nggak kosong. Tanah itu ada yang tinggal. Itu adalah orang Arab yang dibuang sana ke tanah itu. Nah, di tanah itu waktu kita tahu lah sekitar 30-40 tahun yang lalu. Orang Kristen yang ada di Palestina 86%. 86% orang Kristen. Sekarang 2%. Habis semua. Karena orang perang itu, orang Israel tidak peduli orang Kristen, tidak peduli orang Muslim, tidak peduli apa-apa. Yang penting you bukan Yahudi kan, keluar. Disikat semua. Yang pertama lari, orang Kristen dulu lari. Sampai tinggal 2%. Nah, orang-orang yang Palestina di situ, yang nggak bisa lari, beranak susu di sana. Yang menjadi orang yang sekarang disebut Palestina ini. Jadi kalau ditanya sejarah, mana? Kepentingannya apa? Israel dapatkan dari perjanjian Balfour kok. Iya betul. Karena dikasih Inggris. Inggris kenapa? Inggris menang atas Turki. Jadi itu merupakan sebuah Tuhan yang memberikan. Jadi sulit kalau kita mengatakan. Nah, intinya begini. Ini Israel akan terus menekan Palestina. Dan Amerika akan backup Israel di mana-mana. Kita tahu bahwa dalam backup ini, Eropa sudah nggak mau backup. Kalau senjata kita kasih. Kalau mau dana kita kirim, tapi kita nggak mau ikut campur. Eropa tuh nggak ikut campur. Bahkan 3 negara Eropa ya, Swedia, Spanyol, sama Yugoslavia. Bukan Yugoslavia. Satu lagi itu Finlandia. Mereka mengatakan kami tidak mau ikut campur. Nggak mau ikut-ikutan. 3 negara udah bilang begitu. Yang lain, kami juga nggak mau ikut campur lah. Nah, Perancis salah nih. Paris bilang sama Netanyahu, kami nggak mau bantu lagi. Wah, Netanyahu marah-marah kan di pidato. Langsung Paris bilang, oke, besok kami bantu lagi. Jadi segitu takutnya Om sama Israel. Apa segitu respectnya ya? Bagaimana ya? Karena gini, Israel itu menguasai dana. Kalau kita tanya, apa sih kerjaan orang Israel yang pertama? Mereka akan bilang, bankers. Oh iya. Bankers itu dipegang oleh orang-orang Yahudi. Dan bankers itu yang main orang Yahudi semuanya. Oh,
ini ya gamingnya itu ya. Iya. Di kerajaan A, B, C, D, raja-raja Eropa kan semuanya bersaudara tuh. Iya. Aja bersaudara semua tuh. Itu yang megang orang Yahudi semua. Oh iya. Dan Moneter. iya, sampai di Amerika yang megang Yahudi. Ya dengan kata kalau Yahudi pengen bikin collab satu negara bisa ya? Bisa. Itu Yahudi yang megang. Yang kita sering dengar elit global. Ya, kalau orang bilang ini apa ini Yahudi ya, ngomong saya sendiri sana. Apa yang Freemason itu? Nah, itu menjadi kelompok. Freemason kan berdiri tahun 37 tuh. Iya. Freemason itu merupakan adalah tukang-tukang yang membuat bangunan gitu. Iya. Dan membuat sebuah kelompok Freemason itu ada. Nah, Freemason itu kemudian pada tahun 1776 bergabung dengan Illuminati. Illuminati itu apa? Illuminati itu konsep yang menjadi gambarnya itu mata satu tuh. Iya. Orang mengira, wah itu pasti Tuhan. Gini Bapak Ibu. Kan Anda tahu bahwa ada piramid nih. Itu ada matanya 2. Itu Tuhan. Mata 2 itu Tuhan. Iya. Piramid yang dipotong. Tuh piramid dipotong, diambil yang atas. Yang atas siapa? Israel. Diambil oleh Tuhan. Jadi gambar itu bagus. Segitiga, tetapi pucuk itu nggak nyambung gitu. Iya. Iya. Kayak di $1 ya? Iya. Terus di pucuk ini ada 2 mata. Gambar yang asli itu seperti itu. 2 mata, pucuk yang nggak nyambung sama piramid. Kita tahu piramid adalah Mesir. Mesir itu dunia. Iya. Israel dicopot dari dunia, mata Tuhan akan memelihara Israel. Oh. 2 mata, Oke. 1 di sini yang dicopot. Tetapi 2 mata digantikan oleh mata 1. Itu Illuminati. Dan karyawan Illuminati, Rockefeller itu Illuminati. Iya. Nah, itu Illuminati semua besar tuh. Iya. Punya karyawan yang bernama Adam Weishaupt. Ah, Adam Weishaupt ini yang menjadi ketua pertama Illuminati. Oke. Itu berdirinya 1 Mei 1776. Amerika merdeka 7 Juli 1776. Iya. 4 Juli 1776. Nah, itu yang terjadi. Jadi situasinya adalah Eropa nggak mau dukung untuk seperti ini. Tapi hanya mau dukung ya kalau harus bersekutu, kami akan dukung. Tapi kami nggak mau langsung turun tangan. Dalam peperangan ini saya melihat bahwa dalam masa dekat nih, ini sekam ini akan meledak kapan saja. Hari ini kan Iran keluar dari PBB. Untuk yang bukan keluar semua, tapi keluar untuk Dewan Pertahanan. Dia keluar, Iran. Kenapa? Ya banyak faktor lah. Sekarang tuh kalau saya tanya, PBB itu ada penting nggak? Perserikatan bangsa-bangsa, apa kerjaannya? Yuk. WHO ditinggalkan oleh Amerika, keluar dari WHO. Amerika keluar dari USAID. Jadi Amerika nggak ngasih bantuan lagi ke negara-negara miskin tuh. Itu kan dikasih vaksin, bantuan, bantuan uang supaya membuat apa. Amerika sudah keluar dari USAID, keluar dari WHO. Amerika keluar. Nah gimana coba? WHO dibilang sebagai ini bakal menjadi orang-orang yang memaksakan vaksin oleh orang-orang yang benci vaksin kemarin. Tapi ini yang terjadi di muka bumi. Semua negara itu sedang mencari posisi masing-masing. Iya. Dan dalam waktu dekat, ketegangan ini akan semakin memuncak lagi. Jadi, turun lagi, reda nih, gitu lagi. Gitu. Nah, nanti jangka panjangnya nih, negara yang sudah sebel sama Israel ditinggalkan sekutu-sekutunya. Ditinggalkan oleh sekutunya. Hanya Amerika yang dukung Israel. Negara yang sebel sama Israel akan menyerang Israel. Menyerang itu, waktu itulah Israel ditinggalkan oleh Amerika. Nah, ada penglihatan dari Nathan. Anak 15 tahun tuh. Sekarang sudah umur 20 lebih ya, udah besar. Nathan melihat bahwa Israel akan berperang selama 14 hari. 2 hari Israel menang, dan 12 hari dia kalah. Yang dilihat oleh Nathan seperti itu. Nah, dalam peperangan itu, waktu Israel kalah itu, Israel berteriak kepada penolong. Mesias. Nah, Mesias palsu yang datang. Iya. Yang datang palsu lagi datang. Dan Israel Dan pikir, dari barat ya. ini nggak cerita dari mana. Tapi kan kita tahu bahwa ini utara ada, selatan ada, timur ada, mana di barat ya? Di barat. Ya. Kan nggak mungkin karena cetakan ya kan? Iya. Berarti ya kalau ngomong penjajah kita harus tetap berjaga-jaga. Ya. Menginjil lah. Iya, setuju. Tapi waktunya tuh sebentar lagi ya sih. Gini, kalau kita merasa ini lama banget sih kondisinya nggak jadi gini. Orang yang berkata bahwa
tidak secepat yang kita kira. Oke. Tetapi bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, tidak selama yang mereka kira. Jadi mereka berkata, masih lama. Nggak akan selama itu. Tapi bagi kita, nggak akan secepat yang kamu kira. Karena kita kira, udah deket nih. Udah Iya. deket gitu kan, kita juga gitu kan. Kira-kira kita ini masih akan menghadapi sebuah pergolakan. Ini pergolakan ini kan kita melihat kok. 2005 kita udah melihatnya. 2006, 2007, 2008, sampai 2030 akan terjadi di muka bumi. Semuanya. Akan ada pergolakan secara politik, Iya. secara Politik, ekonomi, semua Iya, terjadi. Iya sih. Bahkan Tinggal kita untuk rasain aja sih, yang maju, yang teknologi maju, kita juga melihat kok. Iya. Iya sih, kita ngerasa banget sih sekarang. Jadi kalau dulu tuh orang merasa kayak, mau hidup nyaman, long life, enjoy, nikmati dunia, itu kayak sekarang sih udah nggak bisa mikir itu sih. Ini yang beruntung orang-orang yang punya uang di Indonesia. Oh iya. Karena ini yang terjadi adalah mobil Indonesia ini banjir mobil. Iya. Padahal pembelinya hampir nggak ada loh. Jadi di Indonesia ini mobil banyak masuk Indonesia semua. Iya. Yang terbaru dan harganya makin murah, mobil makin murah. Iya. Tetapi kita tahu bahwa ini orang yang sudah punya mobil, udah tuker ganti lagi. Orang-orang kaya menikmati. Tapi orang-orang yang lain, ini menjadi sebuah Ketimpangan. timpangan. Nah, terakhir tadi kan Om bilang kayaknya ada yang negara yang sebel mau nyerang Israel. Siapa tuh kira-kira? Asumsi aja. Gini, negara ya. Kita melihat Iran itu adalah satu negara yang akan selalu mengganggu Israel. Paling sebel dia. Paling sebel Iran. Iya. Karena dia Karena- punya visinya adalah membumi anguskan Israel. Israel. Itu visinya Iran. Iya. Menghilangkan Israel dari peta dunia. Iya, itu adalah visi dari Iran. Iran. Iya. Dan cuma satu negara itu yang berkata. Oke. Cuma satu ini. Makanya kalau kita lihat Iran, kita harus mendongkel dari kepalanya dicopot dulu. Nah, copot Ali Khamenei, ribet itu besar. Jadi Makanya Amerika nggak lakuin itu ya. Jadi kita akan lihat apakah nanti terjadi didongkel oleh Reza Pahlavi Iya. atau Amerika akan lakukan apa, kita akan lihat dari ke depan. Tapi kondisi tidak akan pernah sama lagi dengan yang terdahulu. Oke. Kita ini kan harus tahu bahwa perang kemarin ngabisin uang banyak tuh. Iya. Dan itu bagaimana ngembaliin juga kita harus pikir baik-baik tuh. Ini saatnya sebetulnya. Iya. Ini saatnya. Karena kita tahu penuaian jiwa beribu-ribu raksa. Gitu. Ada penuaian besar. Kita tahu bahwa semua penuaian besar, terutama di Indonesia, pasti terjadinya goncangan duluan. Pasti itu. 45 tuh goncangan. Habis itu pertobatan. Habis itu peristiwa waktu 80-an. 65 kejadian. Pertobatan banyak. 80 terjadi kerusuhan di Jawa Tengah waktu itu. Banyak pertobat. 2008 krisis ekonomi, pertobatan banyak. Jadi ini pasti ada goncangan besar. Dan ini adalah satu bagian dari goncangan besar adalah perang Israel dan Iran. Oke. Gereja harus mengubah pola pikirnya bahwa ibadah hari ini itu adalah ibadah yang berbeda. Memang penginjilan harus terus jalan, tapi polanya akan berbeda. Kita menjadi orang Kristen yang menjadi sama seperti Alkitab katakan. Oke, thank you Pak Runa. Thank you, Pak Runa. Terima kasih Tuhan berkati. untuk hari Tuhan ini. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan membuat orang dan orang-orang di gereja itu bisa terus berjaga-jaga. Oke. Yes. Oke, bagi teman-teman yang suka video ini, tonton video ini dalam satu channel Millennial. Baper. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22,
23 sampai 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tác lỗ để bữa sầy bù phá y chang mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới liệt xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc liền nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên phần ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò miền phần play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng cho vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเดี๋ยวจะอยู่ไหนเดี๋ยวเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงไหนเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเดี๋ยวcô cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xảy mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cây này mày cô mà nè mình ban đây lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cây mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô si trong xảy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani bản năng càng đấy thì giờ không năng lâu màไปลกกันหยาปุฝาติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่เต็มให้ตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละนี่เป็นปุฝากลางปุยาซอยกันเราไม่ท้ายดีวันเนี่ย
bây cần lao mày phạm cho bố phá khát tuần mày mày bố phạm mày nó phạm nó mình soi cần lao mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuần mày tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lao mình bố phá chảo màyยิง bố phá yêu nắng lâu đấy cần chú nằm thằng biệt thay để cần phá mày soi cần lao nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hai lấy cần chú bay hắn nói cho sấy chừng cái bài miêu cái chọi trong sấy là ai tọc liền cho có phần bơi hạt trong biểu âm là cần bù phá bay coi mà dạy cần lao hạt bơi hạt cho mình này cần năng phá được bài nào bù phá và cần lao tòng lỏng và năm bơi cần miêu không cần này nào coi bù phá níที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้ยิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเต้เยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฟามกันเราไปยาอีเต้กันเราเจ้าไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฟามกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฟามกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันนี้มีสัญญาสเรานี่มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยวไพ่ไปจะเตะฟุ้งเหมือนเตะต่อยปูฝาเจ้าตีบัวไพ่ซอยวันอยากกันเราไม่ไปเกี่ยวเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาหวังเขาเยซูก้าวหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำหวังกันเราเก็บเยซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีว่าเยซูจะใจต้องกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝานายเอาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa
hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya
sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman, percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.